Salam dan panggilan beribadah. Keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada. Selamat memasuki akhir tahun 2022, selamat menyambut tahun baru 2023, dan selamat beribadah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah saudaraku, beribadalah kepada Tuhan dengan hati yang gembira, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Aku datang dengan segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau.
sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah akhir tahun 2022 malam ini dari 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai dengan 61. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Itulah
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Engkau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu, berilah kami pun iman yang agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi berteguh ikut jalan-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat bertemu kembali dalam ibadah akhir tahun pada malam ini. Kita senantiasa bersuka cita untuk mendengarkan firman-Nya. Nats kita untuk malam ini yaitu dari Roma 11 ayat 33 sampai 36. Saya akan membacakannya kepada kita. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ada seorang ibu pengusaha laundry kiloan. Suatu ketika dengan spontan dia mengatakan, Tuhan tidak tidur. Ibu ini tidak menyangka bahwa tempat usahanya di kemudian hari mendatangkan berkat. Pada awalnya ibu ini merasa pesimis terhadap usahanya, sebab tempat usahanya ini jauh dari keramaian, tidak strategis untuk tempat usaha. Sampai suatu ketika orang membuat jalan tembus terbuka menuju sebuah kampus. Jalan itu dibangun tepat di belakang rumah si ibu tadi. Dan seketika tempat itu pun menjadi ramai dilalui orang. Maka usaha ibu ini pun makin berkembang. Baginya itu adalah jalan yang diberikan oleh Tuhan untuk menolong kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Paulus bersaksi, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kesaksian Paulus ini lahir dari kedewasaan iman Paulus. Surat Roma
merupakan surat yang ditulis oleh Paulus dengan pemahaman teologianya yang sangat mendalam dan ditulis dengan teratur. Tentu ini merupakan buah dari perjalanan iman Paulus yang sangat panjang yang ia alami dalam kehidupannya. Di penghujung perjalanannya, Paulus telah menyaksikan bagaimana Tuhan selalu mengiringi dan selalu menolongnya. Paulus sungguh tidak menduga bahwa ia yang pernah bertindak keji terhadap pengikut Kristus justru kini memberitakan Kristus kepada banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ketika kita merasa tidak mengerti jalan Tuhan dalam hidup kita, kita harus yakin bahwa yang dilakukan Tuhan pada akhirnya akan dapat kita pahami, sehingga kita dapat menyatakan, oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Dan untuk mengerti jalan Tuhan, terkadang dibutuhkan waktu. Rancangan dan ketetapan Allah demikian indah dan agung, tidak mampu dipahami oleh manusia, sulit ditelusuri dan diikuti. Sebab segala rancangan dan tindakan Tuhan melampaui akal manusia. Meskipun manusia berusaha untuk menyelami pikiran Allah, namun tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengetahui apa sesungguhnya rencana Allah sebelum semuanya terjadi. Betapa besar dan mulia Allah kita. Ia merancang segala sesuatu untuk kebaikan manusia dan untuk kemuliaan namanya. Sesungguhnya tidak ada kelebihan manusia di hadapan Allah, tetapi Allah yang agung dan mulia berkenan menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Untuk itu, sepatutnya lah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan memuliakan namanya. Kita bersyukur oleh penyertaan dan kasih Tuhan sajalah kita dapat menjalani hari kita, mulai dari 1 Januari 2022 sampai hari ini 31 Desember 2022, dan yang menghantarkan, membimbing hidup kita menyambut tahun yang baru, tahun yang penuh berkat, tahun 2023. Selamat menyongsong tahun 2023 buat kita semua. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu ya Tuhan, untuk malam ini yang mengingatkan kami bahwa kami mampu menjalani hari-hari kehidupan kami selama 1 tahun ya Tuhan. Itu semua karena berkat kasih penyertaan-Mu. Dan walaupun Tuhan terkadang kami sulit untuk memahami rancangan-rancangan-Mu dalam kehidupan kami, tapi oleh karena hikmat-Mu ya Tuhan dan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami mampu Tuhan memahami bahwa segala sesuatunya adalah Engkau rancangkan baik untuk kehidupan kami. Dan Engkau memberikan berkat-berkat-Mu selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, agar kiranya Engkau Tuhan yang memampukan kami, agar kami senantiasa Tuhan mengucap syukur melihat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami selama menjalani tahun 2022 ini. Dan kami mohon Tuhan, Kau juga senantiasa mempersiapkan hati, pikiran, bahkan hidup kami dan iman kami untuk menyongsong tahun 2023, tahun yang baru, tahun yang penuh berkat yang Engkau akan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami menyadari kami tidak luput dari dosa, kesalahan, kekurangan kami. Kuduskan kami, agar kami semakin Engkau layakkan untuk menerima berkat-berkat-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat untuk menyongsong tahun 2023 dan mari kita senantiasa memiliki pengharapan, kekuatan dan juga sukacita di dalam mengakhiri tahun 2022 ini. Tuhan menyertai kita. Shalom.